teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti sehat dong. Apalagi masa pandemi kayak gini, harus jaga kesehatan ya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan tahun 2020 Universitas Airlangga. Kenalan dulu ya sama kita. Berikut adalah anggota kelompok kami. Teman-teman, tahu nggak apa itu pendidikan karakter? Terus fungsinya di masa pandemi ini apa ya? Kalau teman-teman belum tahu, wajib banget nih simak penjelasan video berikut ini. Apa itu COVID-19 dan pendidikan karakter? Dikutip dari website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, COVID-19 merupakan virus yang dapat menular antar manusia dan disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama penyebab dari SARS pada tahun 2003 kemarin. Sedangkan pendidikan karakter merupakan suatu tindakan yang mendidik yang bertujuan untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri kita. Bagaimana sih COVID jika dilihat dari segi kesehatan? Perkembangan pandemi COVID-19 terjadi begitu cepat, penularan meluas ke berbagai negara dalam waktu singkat. Bahkan pandemi COVID-19 berdampak ke semua aspek kehidupan, baik perekonomian maupun bidang kesehatan. Meski demikian, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak negatif loh, ada juga dampak positif yang bisa dilihat dari sudut pandang tertentu. Dampak negatif dari COVID-19 di bidang kesehatan. Yang pertama adalah rumah sakit yang kewalahan, tenaga kesehatan yang tertular, takut ke rumah sakit, pasien COVID yang depresi, tenaga kesehatan juga takut dan cemas, stigma buruk ke tenaga kesehatan dari masyarakat. Lalu, dampak positif dari COVID-19 di bidang kesehatan adalah masyarakat lebih peduli akan kebersihan, tenaga kesehatan lebih waspada, kehidupan tenaga kesehatan lebih teratur, kesadaran masyarakat dalam berolahraga, ilmuwan terpacu untuk membuat vaksin. Lalu, mengapa penguatan pendidikan karakter pada masa pandemi COVID-19 di bidang kesehatan perlu dibahas? Jadi, akibat pandemi ini tidak sedikit loh dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan karakter perlu ditanamkan dalam kebiasaan baru. Adanya pendidikan karakter membantu setiap individu agar dapat bersikap dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Pada masa pandemi ini, pendidikan karakter, terutama pada bidang kesehatan, perlu dibiasakan pada masyarakat agar mampu menghadapi pandemi dengan segala persiapan dan penerapannya, baik secara fisik maupun psikis. Kalau begitu, hal apa aja sih yang menjadi tantangan karakter bangsa Indonesia dalam masa pandemi ini? Dalam masa pandemi ini, tidak asing kan dengan kata new normal? Adanya new normal menuai pro kontra loh. Sisi pro mengatakan bahwa kegiatan di berbagai bidang akan berjalan kembali. Sisi kontra mengatakan bahwa kebijakan ini terkesan terburu-buru dan membahayakan masyarakat pada kesehatan mentalnya. Dengan adanya perbedaan tersebut, muncullah konflik baru yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu diperkuat dan diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi, apa hubungannya sih COVID-19 dengan pendidikan karakter itu? Mari kita rangkai hubungannya. Dengan adanya COVID, maka muncullah kebijakan new normal. Salah satu alasan kontra dari kebijakan ini adalah berkurangnya mental health masyarakat. Kemiskinan di mana-mana, harus tetap menjaga jarak, kecemasan akan penyakit, dan lain sebagainya. Di sisi lain, menurut para ahli, ada 3 komponen karakter yang harus dimiliki oleh generasi bangsa
untuk memperkuat pendidikan karakter, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Namun, pada masa pandemi, komponen moral feeling dan moral action sulit untuk tercapai dikarenakan komponen tersebut memerlukan aktivitas nyata dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pendidikan karakter di masa pandemi akan terhambat. Lalu bagaimana sih cara memperkuat pendidikan karakter pada masa pandemi ini? Hal yang memperkuat tingkat kegagalan penguatan pendidikan karakter adalah kesehatan masyarakat, terutama pada mentalnya. Namun, faktanya di lapangan menyatakan bahwa pendidikan karakter sendiri dapat dilakukan dengan adanya kesadaran diri masing-masing loh. Oleh sebab itu, perlu pengetahuan lebih lanjut tentang menjaga kesehatan mental kita. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik, yang kedua adalah mengonsumsi makanan bergizi, yang ketiga menghentikan kebiasaan buruk, yang keempat membuat rutinitas, dan yang kelima lebih bijak memilah informasi. Yang terakhir adalah tetap menjaga komunikasi dengan orang terdekat. Hei, jangan di-skip dulu. Jadi dari pemaparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa COVID-19 ini mengakibatkan menurunnya mental health masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan new normal yang ada. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan karakter pada masyarakat semakin terganggu. Lalu bagaimana cara meningkatkan mental health pada masa pandemi? Yang pertama adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, tetap beraktivitas dalam rumah, makan makanan bergizi, lalu jangan lupa komunikasi dengan orang rumah, dan juga mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya. Dengan melakukan kegiatan tersebut secara tidak langsung akan membuat pola hidup kita menjadi semakin baik dan kita akan hidup semakin positif. Baik, begitu dulu penjelasan dari kami, kelompok 2. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 2 undur diri dan mohon maaf jika banyak kesalahan dari video kami. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Sampai jumpa semuanya.